Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan bapak ibu kekuatan, keistiqomahan dalam keimanan dan tetap hadir berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga bapak ibu yang berpuasa hari ini puasanya diterima oleh Allah, diganti dan dilipat gandakan segala amal ibadah insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Hampir di seluruh kitab-kitab hadis, Pak, pada paragraf pertama di awal buku itu pasti para ulama menuliskan hadis yang masyhur kita dengar, innamal a'malu binniyat. Semua itu, Pak, ulama-ulama ini ingin menjaga agar lurus niat mereka ketika melakukan perbuatan amalan-amalan baik, termasuk menulis buku untuk kepentingan umat. Jadi kalau kita lihat betapa pentingnya masalah niat ini, Pak, karena dia akan mempengaruhi nilai sebuah ibadah yang kita lakukan. Bisa jadi orang melakukan ibadah yang sama, amal yang sama, tapi nilainya berbeda di sisi Allah. Bisa jadi ada yang melakukan itu malah tidak mendapatkan apa-apa, ada juga yang melakukan amalan itu maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam sebuah hadis, Pak, pada peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah, ada seorang sahabat dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang satu ini dia tuh berhijrah karena ada perempuan yang ikut berhijrah bersama kita, namanya Ummu Qais. Jadi dia ikut supaya dia bisa nanti menikah dengan Ummu Qais. Maka kata Rasulullah, dia mendapatkan apa yang dia niatkan, tetapi dia tidak dapat pahala hijrah sebagaimana pahala hijrahnya para sahabat. Kan sama-sama amalan itu, Pak, sama-sama amalannya hijrah, tapi satu karena ingin menikah, satu lagi karena Allah. Jadi tetap berbeda nilainya di sisi Allah. Ibu puasa supaya langsing, misalnya nih Bu ya, supaya langsing. Satu lagi puasa niat karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah. Kan sama-sama Pak puasa tuh, Pak, tetapi nilainya akan berbeda di sisi Allah. Yang satu dapat langsing, yang satu dapat pahala. Kan itu berbeda tuh, Pak ya. Jadi ternyata memang ya, kenapa para ulama menuliskan ini di awal-awal kitab mereka, ternyata pengaruhnya sangat besar. Sama amalan tapi beda penilaian di sisi Allah. Nah, kalau kita ingat lagi, Pak, hadis yang masyhur juga kita dengar, besok di akhirat ada orang yang melakukan amalan-amalan besar selama di dunia, tapi akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Yang pertama, orang yang mati syahid, kata Rasulullah. Diperlihatkan Allah lah surga untuk orang yang mati syahid ini. Ditanya oleh Allah, ini surga untukmu, dengan amalan apa engkau mendapatkan surga ini? Kami berjuang di jalanmu ya Allah, kami rela mengorbankan jiwa dan raga kami untuk tegaknya syiar ini, agar Islam ini berjaya, sehingga kami menemui kematian di jalanmu. Kata Allah, bohong. Kau melakukan itu agar kau dipuji orang sebagai seorang mujahid, dan kau sudah mendapatkan pujian itu di dunia. Silahkan masuk ke dalam neraka. Itu, Pak. Siapa sahabat Rasulullah juga yang kena dalam masalah ini? Namanya Qotsman, Pak. Qotsman ini waktu perang Uhud dia mati, Pak.
Semua sahabat mengatakan sungguh bahagia Qotsman ya Rasulullah, dia menemui syahidnya. Kata Rasulullah, Qotsman di neraka. Terkejut para sahabat, Pak. Kata Rasulullah, dia waktu ditikam oleh musuh sebetulnya dia tidak mati, Pak. Supaya dia ingin dapat pahala mati syahid, ditusukkannya pedang itu tambah dalam. Itu akhirnya matinya jadinya mati bunuh diri, Pak. Jadi Allah tidak bisa dibohongi. Kalau mata manusia itu bisa dibohongi, Pak. Kemudian yang kedua, dipanggillah para alim ulama, para ustadz. Ditampilkan Allah lah surga untuk para alim ulama ini. Ini surga untuk kalian. Dengan amal apa kalian mendapatkan surga ini? Kami mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran, untuk supaya orang semakin dekat dengan agamamu ini ya Allah. Semua itu kami lakukan ikhlas karenamu. Kata Allah, bohong. Kau mempelajari agama untuk berdebat. Itu Pak, kan ada orang Pak ya, dia belajar agama untuk berdebat, untuk dia supaya yang dia ini aja yang betul dengan ilmu agama yang dia kuasai itu. Kemudian kami ceramah kemana-mana. Allah tahu Pak, kalian ceramah itu manalah kalian ikhlas. Kalian ingin mendapatkan amplop. Terima kalian amplop, masuk kalian ke WC, kalian buka sikit isinya tidak datang kalian besok lagi. Misalnya gitu ya Pak ya. Susah lah Pak mendeteksi keikhlasan itu tidak bisa. Kalau Allah tahu Pak, tidak mungkin Allah bisa dibohongi. Kemudian orang yang sering menyumbang, dermawan selama hidupnya di dunia, suka membantu. Dengan ini surga untuk kalian. Dengan amalan apa kalian mendapatkan surga ini? Kami menyumbang untuk kebaikan di jalan-Mu ya Allah. Apapun jenis sedekah, apapun jenis yang di jalan kebaikan kami selalu tidak berat untuk mengeluarkan harta kami di jalan-Mu. Semua kami lakukan karenamu ya Allah. Kata Allah, bohong. Kalian menyumbang supaya kalian dicap orang sebagai orang yang dermawan, rajin bersedekah. Kalian sudah mendapatkan pujian itu di dunia. Silahkan kalian masuk neraka. Itu. Kalau tahap awal kita menyumbang ingin dipuji orang, saya pun tidak menyalahkannya dulu. Buat aja amalan itu, kan pernah saya sampaikan. Buat aja amalan. Dengan doa-doa orang lama-lama kita nanti ikhlas. Tapi ada yang kebablasan jadinya Pak. Jadi kalau udah banyak dia menyumbang, udah jadi dermawan dia, habis orang dibuatnya Pak. Itu yang saya ceritakan dulu Bu. Ada seorang orang kaya, dia rajin nyumbang di satu masjid. Dan imam masjid itu ganteng Pak. Disuruhnya lah ngajar anak perempuan yang ngaji. Bapak ini juga yang salah. Udah jelas imam itu ganteng, disuruhnya ngajar anaknya di rumahnya. Itu jatuh cinta anak donatur nih Pak. Dia tidak setuju karena dia menganggap berapalah gaji ustadz tuh, dia nganggap rendah. Akhirnya disuruhnya lah ketua masjid, berhentikan imam tuh, kalau enggak aku enggak mau nyumbang di masjidnya lagi. Ketua masjidnya hebat Pak. Kita enggak salah punya rasa cinta itu Pak Haji. Kecuali ini orang yang salah, anak Pak Haji jatuh cinta mungkin oke lah. Ini imam masjid, dia enggak salah. Ngapa pula harus dia diberhentikan? Kalau memang Pak Haji tidak mau lagi menyumbang di sini, ya terus terang kami memang kehilangan. Tapi ya apa boleh buat, tidak mungkin kami berhentikan imam yang tidak salah ada sama kami. Ngamuk orang kaya tuh Pak, dibangunnya lah masjid tidak jauh dari masjid tuh sendiri. Saya jadi imam kena saya Bu. Itu yang pernah saya ceritakan Pak. Saya baca sabihis, imam sebelah baca wasamsi, bertukarlah ayat kami itu Pak. Saking dekatnya masjid tuh. Habis sholat saya bilang sama pengurus, tidak usah lah kita, ini salah satu tanda hari kiamat nih. Masing-masing orang berbangga dengan masjidnya masing-masing, sehingga seluruh speaker diarahkan keluar. Toa kadang sampai 8 di masjid tuh Pak, di atas. Terganggu saya sholat tadi.
buatlah kesepakatan dengan masjid sebelah nih, kalau azan dan iqamah kita pakai toa di luar, mic-nya luar dalam. Kalau misalnya untuk imam dalam aja lah, karena masjid rapat di sini, terganggu saya tadi. Lumayan Ustaz, subuh tadi tahu Ustaz tak? Imam sebelah bilang Allahu Akbar, rukuk masjid kita. Nah, bayangkan tuh Pak. Saya sangka hanya masjid tuh yang merasakan itu Pak. Rupanya masjid Gunung Merah kena juga Pak. Masjid Nurul Hidayah kan dekat-dekat tuh. Kami kena juga tuh Ustaz. Karena dekat Pak. Coba lah di bawah Masjid Agung berapa masjid Bu? Gunung Merah hanya beda satu gang Nurul Hidayah. Beda lagi satu gang Jalan Hang Tuah Masjid Darul Amal. Sebelah Darul Amal Nurul Falah. Di atas Nurul Falah Nurul Hidayah Pak. Apa ndak Bu? Kadang khatib Jumat macam berkelahi itu Pak. Datang Masjid Agung An-Nur, laki-laki sunnah muakkad solat di masjid. Datang Gunung Merah, bohong. Tidak pernah Allah mengajarkan hal seperti itu. Dia lain-lain judulnya Pak. Ya dengar semua keluar. Apa ndak stres orang dibuatnya Pak. Yang jadi imam pokoknya kadang bertukar Bu. Imam irama pertama beda, irama kedua irama imam sebelah jadi yang masuk Pak. Itu banyak yang ngalaminya itu Pak. Jadi dari sini terlihat kadang orang dermawan bagus dalam Islam, tetapi jangan sampai kedermawanan ini ditumpangi oleh niat-niat yang berbeda, karena Allah tidak bisa dibohongi. Maka kita disuruh meluruskan niat itulah Pak. Waktu Umar bin Khattab akan mencambuk tawanan, mau dicambuknya tawanan ini Pak, diludahi tawanan itu mukanya, tuih, langsung ditaruh Umar cambuknya Pak, pergi dia, dicucinya mukanya, duduk dia dulu. Heran sahabat, diludahnya muka Umar, langsung takut Umar. Pas ditanya oleh Ali, kenapa tidak kau cambuk dia Umar? Waktu dia meludah aku tadi emosi aku. Aku takut aku mencambuknya bukan karena Allah lagi, karena dia meludahi muka aku. Jadi aku diamkan dulu hati aku sampai aku bisa menghukumnya karena Allah, bukan karena amarah aku. Sempat kita tuh Pak aturan 7 kali cambuk jadi 70 kali, kurang ajar kau ya. Kau ludahlah muka aku berkali-kali dia tuh Pak. Umar bin Khattab aja yang temperamen Pak, dijaganya niatnya itu. Jadi baru temenung saya, rupanya ngeri pengaruh niat ini ngeri rupa pengaruhnya. Karena dia bisa berubah terus Pak, dia bisa berubah-ubah dia. Nah kemudian dikisahkan dalam hadis, tatkala Rasulullah pulang dari perang Tabuk, dia menyampaikan kepada para sahabat, ada sahabat-sahabat kita yang tinggal di Madinah, tapi dia mengiringi kita ketika mengarungi lembah, ketika kita berperang, mereka mengiringi kita. Mereka tertahan karena uzur. Terkejut sahabat yang pergi, jadi dia dapat juga pahala seperti kita. Iya, karena dia sangat ingin pergi berperang tapi terhalang oleh uzur. Punya niat aja Pak, tidak ikut perang tapi dapat pahala yang sama. Karena niatnya Allah yang tahu, dia memang ingin pergi tetapi dia tidak bisa mengikutinya karena uzur. Sama pahalanya. Itulah pentingnya niat. Jadi di akhirat besok diceritakan Bu, ada orang kaya yang rajin sedekah kepada tetangga yang miskin, surganya sama Pak. Heran tetangganya yang kaya ini, setahu aku di dunia aku aja nolong kau terus, kok bisa sama apa kita, surga kita. Dijawab oleh orang ini, setiap kau bersedekah kepadaku, aku pun berniat kalau aku jadi sepertimu, aku akan melakukan hal yang sama. Jadi luar biasa rupanya Pak peran niat itu rupanya ngeri Bu. Pengaruhnya sangat besar. Bahkan Pak, Bapak biasa puasa sunat Senin Kamis, udah rutin, tak taunya jatuh sakit Pak, maka Bapak tetap terhitung melakukan puasa sunat, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Sudah rajin sholat berjamaah, sakit sholat sendirian pun tetap terhitung berjamaah. Itulah kemurahan Allah tuh. Biasa tahajud malam, sakit tetap terhitung tahajud. Tapi itu kan memang kita yang tahu Pak. Memang niat kita itu memang tak pernah meninggalkan itu.
Nah, inilah pentingnya kita selalu meluruskan niat. Kalau rasanya niat kita mulai kotor, menunglah kita dulu sedikit, Pak. Kita pikir dulu. Misalnya macam kami ini Bu ya ceramah, itu betul-betul direnungkan ini niat memang mau mencerdaskan umat atau memang murni karena selerinya, Pak. Kalau karena selerinya, tukar-tukarlah niat dulu. Karena kalau duit, Pak, dapat dari hasil niat yang tidak baik, enggak juga enak di badan, Pak. Enggak enak di badan. Jadi kadang kita merasa kita dapat jumlahnya, tapi kita tidak dapat ketenangan. Itu memang terasa tuh. Kalau kami ini, apalagi macam saya nih, udah pernah salah juga kan Pak ya. Nah, jadi memang terasa tuh membedakan itu Pak. Ketika kita seperti ini niat, memang kita dapat, tetapi kita tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, itu beda ya. Nah kemudian Pak, di hadis yang masyhur juga kita dengar, salah satu kutipannya itu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah yang dia merapatkan lututnya ke lutut Rasulullah. Sebetulnya dia bertanya tentang rukun iman, rukun Islam, apa itu ihsan. Nah, dia bertanya tentang ihsan, Rasulullah mengatakan engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah, Allah pasti melihatmu. Ini Pak, konsep takwa yang sungguh luar biasa. Baik di saat kita sendiri ataupun di hadapan orang banyak, iman kita tetap sama. Itu kan berat itu Pak. Kenapa orang berpuasa itu dibilang orang yang bertakwa? Karena dia bisa aja makan kapan saja. Kan tidak tahu orang Pak. Bapak puasa sunat kan tidak mau tahu orang sebetulnya. Bapak bisa makan, bisa minum, tapi Bapak tinggalkan karena Allah. Itu yang takwa itu. Tapi kalau di makanan bisa Pak, di duit yang payah biasanya. Nah, kalau di duit susah orang jadi orang bertakwa itu. Ini duit depan mata kita, diambil tidak ada yang tahu. Kita tinggalkan karena Allah, jarang Pak. Ada seorang security di sebuah perusahaan, dikasih pimpinannya, dia memang pimpinan percaya sama dia Pak, ini ATM kantor, kamu ambil uang 200.000 beli ini, dibawanya lah ATM itu. Dan rupanya dia antri, orang yang sebelum dia keluar terburu-buru Pak. Pas dia masuk, langsung tertulis di layar itu, apakah Anda ingin melanjutkan transaksi? Bangkit jiwa isengnya Pak, ditekannya iya. Dan tidak ada pengulangan PIN di mesin ATM lama. Nah, kalau ATM baru ada Pak, diulang balik PIN. Kalau dulu mana ada. Informasi saldo ditekannya rupa banyak di orang tuh Pak. Datanglah iblis berayu, ambillah agak sikit, tak kurang nolnya tuh. Kalau yang butuh. Datang yang satu lagi bisikannya, jangan, itu CCTV ada, kau ambil pun tetap ketahuan. Nah itulah bertarung lah itu Pak, antara teknologi dan keinginan ya, bukan keimanan nih Pak, teknologi dengan keinginan. Akhirnya menanglah teknologi ini tadi Bu. Nanti diambil tetap ketahuan juga. Akhirnya dikeluarkannya ATM orang itu, diambilnya yang ATM kantor, diambilnya duit untuk beli alat-alat yang dipesan bosnya, ATM itu diserahkannya kepada petugas bank. Pulanglah dia ke rumah, diceritakannya lah ke istrinya, hampir abang khilaf hari ini deh. Ngapa bang? Pas disuruh bos tadi ngambil uang di ATM, rupanya ATM orang tinggal tuh. Abang ceklah saldonya, habis tuh banyak isinya deh. Abang ambil pula, alhamdulillah deh. Abang tahu ada CCTV, tetap ketahuan juga. Akhirnya abang ambil, kata istri, bodoh. Udah miskin, sok pula gaya bang. Banyak orang jahat di Indonesia nih bang, tidak macam abang nih, betul lugu-lugu ya. Tetap kena Pak kan. Jadi menjaga iman di saat tidak dilihat Allah tuh Pak, kadang dapatlah ujian justru dari orang-orang dekat sendiri. Nah itu yang membuat berat tuh. Kalau kita lihat di penjelasan syarah hadis arba'in yang kedua ini, itu menceritakan tentang bagaimana teguhnya iman Masyitoh, istri dari Hanzakil, orang kepercayaan Firaun.
Hanzakil ini kan orang kepercayaan Firaun, Pak. Dia menyembunyikan imannya kepada Nabi Musa, tidak tahu Firaun, tetapi ketika dia membela penyihir yang melawan Nabi Musa, kan penyihir itu masuk Islam jadinya, Pak. Beriman kepada Nabi Musa. Akhirnya diancam bunuh oleh Firaun. Mereka tetap teguh imannya. Hanzakil membela. Untuk apa dihukum orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Itu biarkan aja lah. Curiga langsung Firaun. Kau beriman pula nak dengan Nabi Musa? Hilang rasa takutnya. Iya, aku beriman kepada Nabi Musa. Diikat dia di pohon. Mulai dia ditancapkan panah itu, Pak. Mulai dari tumit. Jadi gitu nyiksanya. Mau ndak kembali? Mau ndak menyembah Firaun? Sampai ratusan panah di dalam tubuhnya ini. Itulah orang yang ihsan, walaupun dia tidak melihat Allah, tapi dia yakin Allah melihatnya. Begitu melihat penderitaan Hanzakil ini, Masitoh sebagai istrinya menangis karena anak satu masih menyusu, 3 kecil-kecil. Ngadulah dia kepada Aisyah binti Mumtazim, istri Firaun. Sungguh kejam istrimu ratu, suamimu ratu. Hanya gara-gara membela seperti itu dia siksa suamiku. Kata Aisyah, sembunyikan imanmu Masitoh, karena aku pun beriman kepada anak angkatku Musa. Baru senang hati Masitoh, rupanya Aisyah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Waktu Masitoh menyisir rambut anak Fir'aun, terjatuhlah sisir, terucapkan kalimat Allah. Anak Fir'aun bertanya, siapa Allah itu Masitoh? Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk menciptakan ayahmu. Ayahku aja Tuhan, bapakku aja ngaku-ngaku Tuhan. Manalah dia Tuhan? Akan kuadukan kau kepada ayahku Masitoh. Ngadulah. Bangkit beraninya, Pak. Betul yang dikatakan anakku Masitoh? Betul Tuhan. Kau tidak pernah menyembahku? Tidak sama sekali. Kau tahu akibatnya Masitoh? Terserah kepadamu. Haman, panaskan kuali tembaga besar, didihkan minyak di dalamnya, angkat Masitoh dan anak-anaknya ke atas, lemparkan mereka satu persatu. Itulah untuk mempertahankan iman. Ini yang dikatakan Allah, ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalau orang mengatakan dirinya telah beriman kemudian dia tidak diuji lagi? Makanya kadang ada ujian, Bu. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Bapak ini udah ikhlas sedekah, tapi penyakitnya banyak juga. Itu kan ujian tuh, Pak. Itu ujian, Pak. Jadi kadang ragu jadinya. Kita betul nih tanda nih, dah rajin sedekah, penyakit banyak juga. Apalagi itulah ujian tuh. Nah ini yang dirasakan Masitoh, kuat iman. Ini pula akibatnya, Pak. Ditarik anaknya yang pertama, ibu, aku takut, ibu, jangan takut sayang. Kita berada dalam kebenaran, kita akan bersama di surga, anak. Dilempar anak yang pertama, menggelepar-gelepar di dalam kuali itu. Menangis Masitoh. Jadi jangan dikira orang kuat iman itu dia tidak menangis. Ini kadang salah lah arti orang, Pak. Kita orang beribadah, ngapalah kita sedih-sedih. Bahayalah akibatnya, Bu. Kayak tidak punya hati kita. Rasulullah aja waktu anaknya meninggal kan menangis Rasulullah, Pak. Ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, tapi kau larang kami menangis ya Rasulullah. Kenapa kau menangis? Air mata ini adalah kasih sayang dari Allah untuk hati-hati hambanya yang lembut. Aku tidak melarang kalian menangis, yang aku larang kalian meratap. Itu yang diingat tuh. Ini kadang orang meninggal, jangan nangis Bu, tersiksa nanti mayat tuh. Ngapa pula tersiksa lah mayat tuh. Mayat tuh tersiksa Bu. Onde bang, umur aku muda baru bang, 34 tahun. Dulu banyak yang mau sama aku tinggalkan gara-gara abang. Ingat abang enggak Mas Joko dulu nelfon aku, cemburu abang banting HP aku. Itu yang enggak boleh. Kalau nangis apalah salahnya, Pak. Jadi itu ya Bu ya, jangan pula gara-gara kuat iman kita meninggal suami ibu senyum aja deh, meninggal bapak ya alhamdulillah lah, itu sudah kuasa Allah semua. Orang buruk sangka sama ibu. Aku yakin ibu ini selingkuh nih. Dia nih yang mengguna-guna suaminya nih, diracunnya suami. Itu nanti, Pak. Kayak enggak punya hati tuh. Jadi nangis itu rahmat dan kasih sayang Allah. Menangis Masitoh, ditarik anaknya yang kedua, tetap teguh dia, Pak, dengan keimanan dia. Meninggal pula anak yang kedua. Kemudian anak yang ketiga juga masih kecil, ditarik juga, tetap sabar Masitoh. Tinggallah satu anak yang sedang menyusu.
Mulai ragu masih toh pak. Ketika ditawari Firaun, "Ndak kasihan kau nengok anak kau tuh masih bayi sedang menyusu. Kau sembah aku kasih kau kekayaan masih toh. Ndak budak kau lagi di kerajaan ini." Udah mau mundur masih toh pak. Bayi yang sedang menyusu itu bu, dicabutnya mulutnya dari susun ibunya. "Jangan ragu ibu, kita akan bersama di surga." Wah, itu yang menguatkan dia. Ditarik dia, dilemparkan ke dalam. Nah, itulah salah satu yang ketika Rasulullah mengadakan perjalanan Isra, tercium bau yang sangat harum. Ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, "Bau harum apa ini Jibril?" "Inilah bau kubur Masyitoh dan anak-anaknya." Karena dia minta dikuburkan satu lubang dengan Firaun, kepada Firaun, "Tolong kuburkan kami satu lubang." Jadi semua anak-anaknya, suaminya jadinya satu lubang. Itu membuktikan keluar harum. Apakah Masyitoh saja yang mengalami itu? Ternyata banyak pak. Macam mujahid-mujahid Palestina yang sudah meninggal 16 tahun ketika digali kuburnya badannya masih tetap sama, macam sejam baru meninggal, bersih, tidak ada yang bau. Sementara tentara Israel sejam udah tidak sanggup lagi, dari masuk kulkas pun tetap bau. Itu kan bukti nyata sebenarnya. Jadi Allah kadang-kadang memperlihatkan keajaiban itu kepada kita supaya kita makin kokoh iman kita itu. Nah, ini bukti bahwa tidak pun melihat Allah, iman tetap kuat. Nah, ini yang kita harapkan Pak, supaya kita mau di depan orang ramai, mau kita sendiri, kita tetap ingat kepada Allah. Dia kan banyak orang Pak, di depan orang ramai dia bisa baik Pak. Ini yang kita sering tertipu Pak. Baik minta ampun. Kadang ingat saya itu Pak ya, ada seorang pejabat ketika dia menghadapi pendemo masalah KTP di Pekanbaru nih. "Pokoknya akan saya perjuangkan." Dimarah-marahkannya orang kecamatan tuh. "Kalian besok kalian permudah orang, kalian persulit orang, awas kalian." Sudah tuh rupanya makan bersama balik Pak. Kalau kami tak gitu Pak, macam mana setoran kami bulanan nanti ke Bapak? Ya itu kan aku depan orang aja. Nak mungkin pula lah, pandai-pandai lah kalian. Apa kata orang nanti kalau kamu? Rupanya macam-macam itu rupanya Pak. Kalau di depan orang ini bisa kita baik Pak. Bapak merubah penampilan aja kan, pakai pakaian yang bagus, pakai kopiah, pegang tasbih di tangan, udahlah tuh orang soleh lah kita kata orang tuh Pak. Ada di masjid dekat Kulim bu ya, setiap Jumat tuh ada orang pakai jubah putih di pintu, pakai shawl. Dia selalu di pintu tiap Jumat tuh. Orang asal masuk cium orang tangannya Pak, cium orang tangannya. Begitulah orang dari penampilan menilai. Pas dia sholat sunat rupa ruku 4 kali Pak, baru tahu orang-orang gila rupanya Pak. Orang itu cium-cium tangannya Pak. Begitulah orang mudah. Begitulah orang mudah kena. Orang sana tuh udah tahu Pak, dia kelakuannya itu terus setiap Jumat dia tegak di pintu. Orang sana udah tahu, ketawa aja nengok orang salam cium tangan sama dia Pak. Karena begitulah orang mudah Pak ya, menilai orang baik itu dari pakaian, dari tampilan. Yang sudah mencium tangan malu semua Bu. Tunduk sepanjang Jumat tuh, nggak ada yang ngantuk satupun Pak, malu mungkin mau keluar itu macam mana lah mau keluar itu. Nah, orang sana udah tahu. Nah kemudian Pak, yang berikutnya itu hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sampai berpuasa di Ramadan." Itu hadis Bukhari Muslim tentang rukun Islam. Dan ini konsekuensinya berat Bu. Masalah kita bersyahadat ini, kita mungkin ingat sahabat yang dikatakan Rasulullah biji mataku, yaitu Ammar bin Yasir Pak. Ammar bin Yasir ini bapaknya Yasir, nama emaknya Sumayyah binti Kabab, kemudian Yasir, Ammar. Jadi dia bapaknya Yasir, emaknya Sumayyah, anaknya Ammar. Waktu itu kan Islam masih lemah di Mekah Pak. Ini 3 nih Bu, tiap hari disiksa sampai stres algojo menyiksanya Pak. Kalau menyiksa itu kan tidak boleh mati Pak, harus membuat orang tersiksa. Kalau kita buka ya Bu ya di Google,
ada namanya hukuman penyiksaan di Cina, tapi sudah tidak boleh diberlakukan lagi, namanya lingci, Pak. Bahkan kalau algojo menyiksanya mati, algojonya kena. Jadi memang menyiksa gitu, Pak. Hari pertama dipotong telinganya dulu, hari kedua congkel matanya, pokoknya dibikin tersiksa, Pak. Jadi terbayang enggak kita, Pak, kalau orang dibunuh langsung selesai, Pak, kan ini enggak disiksa. Sampai udah letih algojo tetap juga mereka mengatakan Allah itu satu, Allah itu satu, enggak ada berubah. Sampai dibakar mereka, Bu. Jadi dibakar tuh caranya gimana? Batu dipanaskan, diimpitkan ke punggungnya. Sampailah padam kena lelehan lemak tubuh yang disiksa ini. Rasulullah lewat hanya bisa menyaksikan dan mendoakan, Pak. Sabarlah kalian keluarga Yasir. Cuman itu bisa karena memang kita lemah. Kita sedikit. Tidak tahan lagi akan penyiksaan itu, akhirnya kematian pun datang. Udah stres algojo tuh. Pertama yang dibunuh adalah Sumayyah. Ditawarkan dia, kau mau kembali menyembah Lata, Uzza, dia tetap tidak mau. Akhirnya dimasukkan oleh Abu Jahal tombak ke dalam kemaluannya, Pak. Itulah orang yang syahid pertama kali dalam Islam, bukan laki-laki tapi perempuan. Nah, itulah Sumayyah. Sampai tembus ke tengkuknya. Habis itu baru Yasir. Terakhir baru Ammar. Ammar inilah yang selamat, Pak. Jadi sudah dicambuk-cambuk, luka-luka, tubuhnya direndam dalam air laut. Dalam keadaan tidak sadar itulah dia mengatakan Tuhanku Lata, Uzza. Bebas dia. Tapi habis itu menyesal dia, Pak. Kata Rasulullah, kau terpaksa mengucapkan itu sementara imanmu tetap kepada Allah. Karena tidak sadar, udah tidak kuat lagi, Pak, tersebutlah itu. Jadi rupanya Allah tidak menghitung yang seperti itu, Pak. Karena yang dipandang Allah adalah hatinya. Cuman ini jadi standar juga, Bu. Kalau belum disiksa macam Ammar, janganlah ngucap. Ini kadang-kadang belum apa-apa lagi kau apa ndak? Ya Tuhan aku, kau Tuhan aku. Takut kita langsung, Pak. Jadi memang, Bu, ya, kalau sekarang ini dibilang orang sekepepet Ammar itu tidak ada, Pak. Orang pasti takut kehilangan duniawinya. Jadi kalau kita lihat, Bu, ya, kenapa narkoba itu tetap tumbuh, tetap kokoh, tidak tergoyahkan, itu salah satu sebabnya itu, Pak, kena ancam. Caranya pertama apa, Bu? Misalnya ditangkap oleh polisi. Ini saya mengkaji bukan polisi di Indonesia, tapi di Meksiko. Karena kalau di sini nanti kena lah saya nanti, Pak. Ini di Meksiko. Nama penjahat itu El Chapo. El Chapo itu masih di penjara sekarang, Pak. Misalnya dia tangkap polisi, dari borgol dia, Pak. Aku kalau nangkap kau, tinggi prestasi aku. Prestasi kau dinilai negara sampai kau pensiun. Habis itu kau ditinggalkan. Sampai tidak negara menghargai kau 10 juta dolar. Mendengar 10 juta dolar itu, Pak, dilepasnya langsung, Pak. Daripada aku pensiun, aku berapalah aku dikasih. Itulah makanya dia bisa lepas terus, Pak. Ada orang penjara, petugas penjara yang jujur, dicobaan nyuap, tidak bisa disuapnya. Sayang kau tidak sama istri sama anak kau. Anggota aku banyak di luar. Akhirnya itulah, Pak. Jadi memang ngeri, Bu, kena ancam-ancam itu pasti membuat orang takut, pasti membuat orang gampang. Kalau mungkin kita aja enggak apa nih, istri sama anak kena, itu tuh yang ngeri itu, Bu. Jadi memang berat mempertahankan keimanan tuh. Kemudian, Bu, ada lagi hadis Bukhari Muslim. Ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak dirinya dengan surga tinggal sejengkal lagi, tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, akhirnya dia masuk neraka. Ada orang yang jaraknya dengan neraka sudah sejengkal lagi, tapi sudah tetaplah ketentuan Allah hingga dia melaksanakan amalan-amalan ahli surga sehingga dia masuk ke dalam surga. Jadi kita ini masih dalam misteri, Pak. Sudah rajin melaksanakan sholat, puasa sunat, belum tentu akhir kehidupan kita seperti apa lagi, Bu. Begitu juga orang yang kita duga jahat,
Tapi rupanya di akhir-akhir hidup hayatnya Pak, dia lakukan amalan-amalan penghuni surga. Maka bisa saja dia akhirnya masuk surga. Jadi kita tidak bisa menilai orang. Kita ambil contoh Bu, ulama Madinah yang akhirnya murtad, namanya Al-Qasimi. Bukunya aja masih jadi rujukan ulama pada saat ini Pak. Akhirnya dia murtad, meninggalnya ateis malah lagi Pak, tanpa agama. Berapa sayangnya itu Pak ya. Orang cerdas yang dihormati orang di Madinah, akhirnya dia memilih menjadi ateis. Tidak nyangka kita Pak kan, orang yang sudah kuat ilmu agamanya. Kemudian guru Al-Quran kesayangan Umar bin Khattab, namanya Abdurrahman bin Muljam, sampai gelarnya itu Al-Mukri. Paham Quran, hafal Quran. Jadi waktu dia ingin menikah dengan seorang perempuan, kata perempuan itu, maharnya kepala Ali bisa enggak? Dia bilang bisa Pak. Dia itulah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Guru Quran, penghafal Quran, akhirnya hidupnya masuk neraka. Jadi jangan kita kadang melihat orang jahat, ini pasti masuk neraka nih, belum tentu lagi Pak. Imam masjid di Jepang aja mantan mafia yakuza, penuh tato suami istri Pak. Tapi itulah Allah memberikan hidayah kepadanya Pak ya. Tatonya tetap tidak dihilangkan sampai sekarang. Jadi tambah yang tidak boleh Pak, yang udah telanjur itu udah lah tuh. Jadi janganlah ditambah. Di Mekah itu itulah hebatnya orang di sana tuh Bu. Mau bertato betul orang tidak ada dipandang-pandang aneh di sana Pak. Asal udah naik haji, umroh kan kadang orang pakai ihram itu kan nampak tatonya. Mana ada jadi masalah sama orang di sana. Kita di sini jadi masalah Bu ya. Kadang orang pakai telekung warna merah, sempat ribut orang telekung warna putih, warna merah dipakai. Apalah urusannya. Kadang ngeri kita nih Pak, sampai sedetail-detail itu pun diperhatikan kadang-kadang. Hal-hal yang rasanya tidak penting gitu Bu. Asal nampak orang rambut gondrong, kulit hitam tuh pakai Honda yang agak besar bunyinya, itu pasti pencopet. Ada suami istri dikejar sama orang rambut gondrong Bu ya, pakai ranking, cepat bang, lari bang. Oh, tambah kencang dia, tambah kencang lah orang nih ngejar belakang. Masuk pom bensin bang, orang ramai. Masuk pom bensin, masuklah orang rambut gondrong nih Pak. Datang suami, ngapa kau ikut kami? Dompet istri abang jatuh bang, dari SKA aku ngejar abang lagi. Abang kelasan tambah laju ya. Itulah karena orang anggap orang seperti itu jahat. Oke lah Pak, so isyarat kita dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.